dahulu, nama Ibu Solihah. Ibu di sini mengajar prakarya kelas 7, kemudian IPA kelas 8 dan seni budaya kelas 8. Nanti untuk kelas 7 akan bertemu Ibu. Jadi sampai jumpa nanti di pelajaran prakarya. Kemudian di sini di kegiatan MPLS ini Ibu akan memberikan materi mengenai kepramukaan. Jadi tetap standby, jangan kemana-mana, oke? Oke, kalian harus tahu ketika kalian masuk ke dalam pramuka, kalian harus tahu apa yang namanya gerakan pramuka, harus tahu pramuka itu sendiri, kemudian kepramukaan, pendidikan kepramukaan, dan gugus depan. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah gerakan pramuka. Apa sih gerakan pramuka? Nah, gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Jadi gerakan pramuka itu adalah wadahnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ya. Kemudian yang kedua, pramuka. Apa sih itu pramuka? Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan kode etik gerakan pramuka, yaitu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Jadi kalian adalah warga Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan, berarti kalian adalah seorang pramuka, gitu. Serta kalian harus bisa mengamalkan kode etik gerakan pramuka, yaitu Trisatya atau Wisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Yang ketiga, kepramukaan. Apa itu kepramukaan? Adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka, ya, itu namanya kepramukaan. Selanjutnya, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kemudian yang kelima ada gugus depan. Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Nah, gugus depan kita adalah SMP Negeri 2 Cipanas. Oke, kalian masih ingat ya tepuk pramuka? Ayo, Ibu tes ya. 2 kali tepuk pramuka. Yeay, kalian ternyata masih ingat. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pramuka dan pendidikan karakter. Ya, kenapa sih pramuka itu dikaitkan dengan pendidikan karakter? Nah, ini jawabannya, bahwa pendidikan kepramukaan itu sangatlah sesuai dengan pembangunan karakter bangsa Indonesia. Banyak nilai-nilai positif yang kita ambil dari gerakan pramuka. Ya, 10 dasar dharma itu sudah cukup untuk menjadi karakter bangsa, sudah cukup untuk mewakili karakter bangsa. Ya. Jadi haruslah bangga bagi kalian, bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Cipanas yang sudah aktif di SD-nya, sudah aktif di pramuka, kemudian dilanjutkan kembali di SMP 2 menjadi anggota pramuka yang aktif. Itu harus bangga karena mempunyai nilai-nilai positif dan bisa menjadikan itu sebagai karakter yang positif bagi kalian. Kemudian pramuka itu berperan aktif dan berpengaruh besar dalam suksesnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Kemudian pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kemudian pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai yang baik seperti agama,
etika, budi pekerti, kesopanan, dan kedisiplinan. Itu semua ada dalam gerakan pramuka. Jadi jangan lupa ketika kalian sudah masuk ke SMP Negeri 2 Cipanas, jangan lupa untuk gabung di gugus depan SMP Negeri 2 Cipanas sebagai anggota pramuka yang aktif. Ada yang masih ingat lagu pramuka atau Yada Pramuka ketika SD? Coba Kak Ihat akan menyanyikan sebuah lagu ya, siapa tahu kalian masih ingat ya. Karena pasti kalian sangat kangen sekali dengan kegiatan pramuka. Dengan adanya virus ini menjadikan kita jauh, menjadikan kita tidak aktif lagi di lapangan, sehingga kita kangen dengan adanya jelajah alam, dengan yel-yel bersama-sama di lapangan, kemudian kangen hacking kan? Ya coba dengarkan baik-baik. Siapa suruh masuk pramuka? Siapa suruh masuk pramuka? Diri sendiri karena senang. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Siang malam tidur di tenda, siang malam tidur di tenda, baju basah kering di badan. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Tuh, masih ingat gak lagunya? Ya semoga ingat ya, karena kakak, kenapa kok panggil kakak? Ya, karena di pramuka itu harus manggil kakak, bukan ibu. Karena meskipun udah tua tetap awet muda tuh kan. Nah, jadi panggil aja Kak Ihat. Jadi pasti kalian kangen sekali dengan kegiatan pramuka. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ya, keadaan seperti semula lagi, sehingga kita bisa berkumpul bersama teman-teman ya, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, lanjut, 4 pilar pendidikan karakter. Nah, menurut UNESCO, pendidikan karakter yang sesuai dalam keadaan pramuka, menurut UNESCO, pendidikan karakter yang sesuai dalam kegiatan pramuka memiliki 4 pilar penilaian karakter, yaitu yang pertama, learning to know, artinya belajar untuk tahu. Kemudian learning to do, artinya belajar untuk melakukan. Kemudian yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Keempat pilar pendidikan karakter ini sangat cocok sekali dengan kegiatan pramuka. Bagaimana harus banyak kita tahu ya materi-materi pramuka, ya kemudian belajar untuk melakukan, karena pada kegiatan pramuka itu banyak sekali praktek. Jadi kita itu harus banyak untuk mencoba melakukan sesuatu, kemudian belajar untuk menjadi, ya menjadi siapa, menjadi pembina, menjadi peserta, ya peserta yang aktif, pembina yang aktif. Itu ada dalam kegiatan pramuka. Kemudian belajar untuk hidup bersama. Nah ini poin penting. Jadi belajar untuk hidup bersama. Di pramuka itu kita hidup bersama dalam arti seia sekata. Kemudian saling merangkul, tidak ada otoriter, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling atau masing-masing, tidak ada. Di sini dinamika kelompoknya harus hidup. Kemudian penguatan rasa kasih sayang berkelompok itu harus tinggi. Jadi kuncinya adalah seorang pramuka itu harus peka dan peduli. Sekarang kode etik gerakan pramuka. Ada yang udah tahu apa sih kode etik gerakan pramuka itu? Ada berapa? Ada dua. Satu Trisatya, yang kedua Dasadharma. Nah, Trisatya itu
diucapkan ketika ada sesuatu yang sangat sakral, artinya pelantikan, ya itu kita akan mengucapkan satya. Karena tri itu 3, satya itu janji, 3 janji yang harus kita patuhi ketika kita sudah masuk ke dalam anggota aktif Gerakan Pramuka. Yang pertama, tri satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati dasar dharma. Itu adalah trisatya, 3 janji yang harus kita penuhi ketika kita sudah mengucapkannya di depan bendera merah putih dan panji, ya, dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa memegang janji kita. Kemudian yang kedua, dasa dharma. Nah, ada berapa dasa dharma? Ada yang tahu? Dasa dharma itu ada 10, ya. Dasa itu 10, dharma itu perbuatan. Jadi ada 10 perbuatan yang harus dilakukan oleh anggota pramuka. Apa saja? Nah, kenapa kakak bilang tadi bahwa pramuka itu sebagai pendidikan karakter? Karena di dalam dasa dharma ini adalah pendidikan karakter yang harus diamalkan oleh anggota pramuka. Dan nilai-nilainya sangat tinggi, nilai-nilainya sangat bagus ketika kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi seseorang yang mengikuti atau seseorang yang aktif pada organisasi pramuka dengan orang yang tidak itu akan beda, ya. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam dunia pramuka, pasti 10 dasa dharma itu akan kita lakukan dengan tanpa kita sadari. Karena dengan begitu kita sudah menjiwai apa itu pramuka itu. Dasa dharma 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itulah 10 dasa dharma pramuka. Nah, gua akan jelaskan satu persatu. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu harus ditempatkan pada nomor 1. Karena sesuatunya kita bergantung pada Tuhan yang Maha Esa. Ya, harus pertama kali yang kita amalkan pertama kali adalah takwa, atau mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam, sebagai anggota pramuka kita harus mencintai alam, mencintai lingkungan, ya, dan saling sayang, saling mengasihi sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Menjadi anggota pramuka itu harus menjadi patriot. Apa sih patriot? Penolong, ya. Artinya kita harus banyak menolong, menjadi kesatria, ya, patriot yang sopan dan kesatria. Kemudian yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dan suka bermusyawarah itu artinya kita selalu mematuhi aturan, dan ketika ada sesuatu yang harus kita musyawarahkan,
itu harus dimusyawarahkan untuk mengambil satu suara. Yang kelima adalah menolong dan tabah. Ya, jadi kalian sebagai siswa, kemudian sebagai anggota pramuka, ketika menemui jalan yang kesulitan, kemudian membutuhkan bantuan, ya, jiwanya harus tergerak, tidak memikirkan dua kali, harus langsung menolong, ya. Jadi rela menolong bagi yang membutuhkan. Kemudian yang keenam, rajin, terampil dan gembira. Harus punya sikap yang rajin, kemudian terampil, cekatan, dan ceria. Oke? Kemudian 7, hemat, cermat, dan bersahaja. Ya, hemat artinya kalian harus bisa menabung, ya, untuk masa depan, gitu, ya. Kemudian disiplin, berani, dan setia. Nah, disiplin itu sangat penting. Jadi anggota pramuka harus disiplin, harus berani, tidak boleh penakut, ya, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi kalian harus bisa bertanggung jawab. Artinya ketika kalian diamanahkan oleh seseorang, oleh siapapun, gitu ya, diamanahkan, kalian harus bisa amanah, harus bisa bertanggung jawab, gitu, dan dapat dipercaya. Kemudian 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi kalian menjadi anggota pramuka yang selalu menjaga perkataan kalian, harus menjaga kesucian pikiran dan perbuatan tentunya. Oke, itulah pemaparan kakak mengenai materi pramukaan. Mudah-mudahan paham dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa nanti ada kegiatan blok pramukaan, itu adalah wajib kalian ikuti. Dan di gugus depan kita SMP Negeri 2 Cipanas itu adalah gugus depan yang aktif di kepramukaan. Jadi kalian harus mengikuti kegiatan kepramukaan dengan baik. Nah, sebelum ditutup, jaga kesehatan, lindungi diri kita dan keluarga kita dari virus yang berbahaya, karena virus ini sangat berbahaya sekali, mewabah di mana-mana. Jadi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya.